Secara umum, mayoritas bursa di global tidak menampilkan informasi kode broker dan tipe investor ya foreign domestic di informasi running trade atau post trade gitu ya, setelah trade match gitu ya. Untuk penerapannya akan diterapkan secara bertahap ya. Yang pertama, penutupan informasi kode broker pada informasi real time running trade ya, itu pada tanggal 6 Desember 2021. Halo Sobat Mirai Aset, kembali lagi di BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita selalu memberikan informasi dan update agar kamu Sahabat Mirai Aset bisa menjadi investor yang cerdas. Di episode ini, kita ada informasi khusus dari Bursa Efek Indonesia, yaitu terkait penutupan kode broker. Seperti apa penutupan kode broker akan dilaksanakan? Yuk langsung kita tanya Bapak Roni Sunianto Joyo Martono, Kepala Unit Analisis Bursa Efek Indonesia, dan juga Hafizan Azani, Head of Compliance Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai, welcome to BBM Mas Roni, Mas Izan. Halo Mbak Alia. Halo Sobat Mirai Aset. Sobat Mirai Aset. Jadi sejak awal tahun 2021 sudah terdengar kabar kalau kode broker ini akan ditutup dan ternyata rencananya akan dilaksanakan segera di bulan Desember ini. Sebenarnya apa sih tujuan dari penutupan kode broker ini? Penutupan kode broker ini merupakan hasil benchmarking dan best practice yang dilakukan di bursa mancanegara ya. Secara umum, mayoritas bursa di global tidak menampilkan informasi kode broker dan tipe investor ya foreign domestic di informasi running trade atau post trade gitu ya, setelah trade match gitu ya. Dan sesungguhnya penutupan informasi kode broker ini cukup banyak memberikan manfaat yang positif ya, khususnya dari proteksi dan perlindungan investor dari adanya praktik herding behavior ya di pasar modal kita ya. Jadi herding behavior ini merupakan salah satu fenomena di mana kekuatan kumpulan masyarakat itu bereaksi sama dengan volume transaksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, khususnya nih buat investor retail, biasanya mereka kan FOMO ya, fear of missing out nih. Jadi biasanya kalau kayak Mbak Alia gitu kan, kalau ngeliat barangnya, ya udah mau habis nih di arah, di pucuk nih, udahlah gua beli, haka, jadinya irasional kan. Padahal kita tuh di sini ingin melindungi investor supaya dia terhindar dari herding behavior itu. Jadi supaya nggak irasional, tetap rasional dalam mengambil keputusan berinvestasi. Sebelum eksekusi kode broker ini dilaksanakan, nah seperti apa sih memangnya kondisi di lapangan dengan adanya open information terkait kode broker tersebut? Iya Mbak, jadi saat ini informasi kode broker dan tipe investor itu ditampilkan setiap terjadinya sebuah trade yang match gitu ya, dan informasi ini disebarkan melalui remote trading dan data feed, dan informasi ini bisa dilihat oleh publik. Jadi sebenarnya penutupan kode broker ini kan merupakan best practice ya dari global market yang tersebar di seluruh dunia. Tapi kenapa nih BEI baru melaksanakannya sekarang? Jadi ini merupakan salah satu solusi untuk mendukung aspek perlindungan investor. Nah, maka diusulkan untuk tidak menampilkan atau menyediakan informasi kode broker dan tipe investor di informasi running trade atau post trade. Namun demikian, informasi kode broker dan tipe investor masih dapat diakses oleh publik di akhir hari perdagangan bursa. Oke. Informasi ini dapat dilihat di website bursa di 3 bagian. Oke, ada 3 ya, ada 3 tempat buat melihat nih. Di mana aja nih, Mas Roni? Yang pertama di informasi broker summary dan investor type summary. Kemudian di daily trading information dan di publikasi statistik. Oke, jadi yang ketiga di publikasi statistik. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya informasi ini nggak hilang aja buat masyarakat, tapi pindah aja. Biasanya running trade-nya langsung kelihatan, ini udah tersedia dalam bentuk rekap. Oke, jadi hanya bisa dilihat end of day ketika transaksi itu sudah selesai berlangsung di hari tersebut. Tepat sekali, Alia. Menjawab kebutuhan dari pelaku, maka diusulkan untuk menghilangkan data kode broker dan tipe investor hanya pada real-time running trade. Sementara pada akhir hari dan data olahan tetap disediakan, yakni pada data akhir hari, website bursa, data statistik, dan data publik atau daily trading information. Oke, sekarang kita coba tampilkan tampilan running trade dari aplikasi NeoHots dan HOTS yang memiliki kode broker yang masih diinformasikan ke sahabat Mirai Aset. Nah, di menu HOTS yang real time trading ini kan masih ada nih kode broker di sebelah kanan di buyer dan seller. Nah, kode broker inilah yang nanti akan hilang di bulan Desember. Jadi, data tersebut nantinya tidak akan didapatkan lagi oleh setiap anggota bursa oleh BEI ya Pak ya?
Betul. Namun, di setiap akhir sesi perdagangan, broker summary-nya itu akan tetap ditampilkan di menu HOTS dan menu Neo HOTS Mirai Asset. Nah, selain di menu HOTS dan Neo HOTS juga nih Mbak Alia, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Roni, itu juga akan ditampilkan di website bursa ya Pak ya? Ya, betul Pak Izan. Jadi informasi ini akan ditampilkan di 3 bagian di website bursa. Yang pertama di ringkasan broker, kemudian di daily trading information, ada informasi summary broker, dan summary investor type. Jadi penutupan kode broker ini kan ramai nih dibicarakan. Memang sebenarnya dampak apa sih dengan adanya penutupan kode broker? Jadi dari beberapa bursa global yang telah menerapkan penutupan informasi kode broker dan tipe investor ini, terdapat perubahan yang cukup positif, terutama dari aspek perlindungan investor, kemudian penurunan gap antara kotasi bid dan ask, dan juga peningkatan likuiditas perdagangan efeknya. Dengan adanya penutupan informasi kode broker dan tipe investor ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif di pasar modal Indonesia ya, khususnya yang pertama dapat mengurangi praktik ikut-ikutan ya atau hoarding behavior ya di pasar modal kita. Praktik-praktik FOMO nih Mbak, yang ingin dihindari sepertinya oleh bursa efek nih. Betul, yang hoarding behavior juga berdampak terhadap volatilitas harga saham di bursa gitu ya, dan tentunya juga dapat berdampak kepada portofolio investornya sendiri. Selain itu, penutupan kode broker dan tipe investor ini juga dapat meningkatkan kewajaran transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, tentunya dapat mendorong perusahaan-perusahaan sekuritas ya untuk memberikan analisis saham yang memadai untuk nasabah-nasabahnya. Nah, jadi kapan nih Pak nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ingin ditanyakan dari stakeholder, baik stakeholder di Mirai Asset maupun investor retail kita. Kapan penutupan kode broker itu dilakukan? Masih bisa mundur nggak sih? Banyak yang nanya-nanya nih. Iya, jadi untuk penerapannya akan diterapkan secara bertahap ya. Yang pertama, penutupan informasi kode broker pada informasi real time running trade ya, itu pada tanggal 6 Desember 2021. Dan nantinya kemudian setelah 6 Desember tersebut, 6 setelah itu akan dilakukan penutupan informasi tipe investor dari real time running trade. Nah nih Pak, berarti kan kalau penutupan kode broker itu di 6 Desember, berarti penutupan tipe investor, foreign dan domestik itu di 6 Juni ya Pak ya? Nah ini ada fase uji cobanya nggak sih Pak, terutama buat investor retail yang biasa menggunakan running trade kode broker ini? Untuk coba oleh investor tidak ada Mas, namun informasi ini sudah kami sampaikan kepada investor dan publik khususnya ya melalui sosialisasi. Dan ini sudah dimulai sejak awal-awal tahun 2021. Oh, jadi sosialisasinya sebenarnya udah panjang ya Pak. Betul, kepada publik ya? Iya, dan juga tersedia di sosial media, kemudian di media massa tentunya gitu ya. Ini dapat diakses oleh investor terkait dengan informasi penutupan kode broker ini. Mas Roni, adakah tips dan strategi untuk para sahabat Mirai Asset nih, bagaimana sih menghadapi ketika nantinya kode broker ini dihapus nih? Iya, jadi di tahap awal penutupan kode broker ini memang dapat berdampak terhadap perubahan behavior dari investor-investor yang khususnya menggunakan informasi ini untuk strategi investasi mereka. Namun kedepannya diharapkan dampak ini tidak signifikan. Jadi lebih mengarahkan investor untuk kembali ke filosofi menggunakan analisis teknikal dan fundamental khususnya ya dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Oke Mbak Lia, jadi saya tuh sempat bertanya juga nih ke para super scalper kita dan para mentor HOTS Championship kita, cara jitu dan super cuan tanpa melihat kode broker. Jadi mereka tuh ada yang bilang tetap rely kepada analisa teknikal, jadi mereka main di momentum. Momentumnya dia mainkan nih, baik dari sisi minute, hour, atau day, dan dia juga melihat dari volume bid dan offernya. Jadi sebenarnya caranya ada macam-macam. cara lain ya, bisa lebih kreatif tanpa adanya kode broker tersebut. Jadi Mbak Lia, ada 1001 cara cuan dengan aplikasi HOTS dan Neo HOTS. Baik Mas Roni dan Mas Izan, terima kasih ya atas penjelasannya terkait penutupan kode broker. Sama-sama Mbak Lia. Tentu semua perubahan dan adaptasi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia adalah demi kemajuan investor dan juga pasar modal di Indonesia. Dengan adanya penutupan kode broker ini, diharapkan kita semua bisa menjadi investor yang lebih cerdas dan juga mandiri. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!